Mahasiswa terkasih, saat masuk labor, itu kalian harus menggunakan baju labor di luar labor sebelum kalian sampai ke dalam ruangan labor. Jadi 10 menit sebelum masuk labor, mahasiswa terkasih sudah harus berkumpul di lorong tempat labor berada. Labor kita adalah labor kimia. Setelah memakai baju labor, maka kalian akan menunggu saya memanggil nama kalian untuk masuk satu persatu. Apa yang akan dilakukan di dalam nantinya? Itu kita akan lihat masuk kamu ke dalam ruang labor, kemudian kamu akan mengambil kunci. Kunci terletak pada kotak dan sebelum kamu menuju kepada kunci itu, kamu harus terlebih dahulu melihat nomor tempat kamu duduk. Nomor tempat kamu duduk itu adalah nomor laci ya, nomor laci, bukan nomor yang lainnya. Kemudian ambil kuncinya, kemudian buka lacinya dan periksa barang yang ada di dalam laci. Oke, keluarkan barang-barang yang ada di dalam laci, kemudian checklist. Kalau dia bilang itu rak tabung reaksi ada 12 lubang, cocok hitung lubangnya, ada jumlahnya 1. Kalau oke, berarti kasih tanda baik, kasih keterangan situ baik gitu ya. Lalu praktek tes dan seterusnya itu dikasih tanda. Setelah selesai, maka kalian akan memberikan nama kalian di situ. Nama perhatikan ya dari kertas ini. Ini perhatikan namanya. Maka kamu tuliskan nama kamu. Nama kamu siapa? Satu kali saja ditulis. Cukup saat kamu awal mula masuk ini. Nanti setelah itu lain lagi urusannya ya. Setelah itu kamu hanya memeriksa 1 hari 1. Kemudian untuk yang namanya tulis sama situ seperti itu ya. Lalu kemudian setelah kamu siap memeriksa, maka kamu akan melanjutkan dengan mencuci peralatan labor. Apa yang akan dipakai untuk hari ini? Itu alat-alatnya itu disesuaikan dengan modul. Berapa jumlah tabulasinya juga disesuaikan dengan modul yang diberikan. Dan pipet tetes berapa buah yang akan digunakan juga sesuai dengan modul. Itu Ibu berikan contoh ada 4 buah tabulasi dan 2 pipet tetes. Lalu ada sabun yang akan digunakan. Lalu ada brush. Kita cuci, serbet juga harus ada di sampingnya. Jadi kita akan mencuci tabung reaksi ini menggunakan yang namanya sabun. Jadi kalau kalian sudah memakai sarung tangan dari luar, pada saat mencuci sarung tangannya harus dibuka. Sarung tangan ini berfungsi untuk menjaga tangan kalian supaya tidak terkena langsung zat kimia. Mana tahu ada yang sensitif terhadap zat kimia, maka itu akan berbahaya. Kita akan ambil tabung reaksinya, kemudian kita isi dengan sabun, air sabun. Banyaknya air sabun itu tergantung dari yang kita ambil. Kalau seandainya kita tabulasinya sebanyak itu, ya nggak usah banyak-banyak. Cukup hanya sedikit saja. Karena kalau udah banyak, nanti kayak saya itu kan harus dibagi lagi ke tabung reaksi yang lainnya. Lalu di brush sabun yang sudah ada, pelan saja, tidak usah terlalu kencang, karena nanti akan mengakibatkan rusak tabung reaksinya. Sehingga harus beli tabung reaksi baru, itu susah kan ya. Lalu hati-hati juga dalam memegangnya, karena kalau memegangnya tidak hati-hati, nanti jatuh ke dalam, itu berbahaya. Cuci tabung reaksinya sampai busanya hilang. Begitu juga cuci brushnya sampai bersih, tidak ada busa lagi. Setelah dicuci semuanya, itu diletakkan di serbet. Bukan diletakkan di rak kayu. Karena kalau rak kayu diletakkan nanti basah, rak kayunya busuk, kalian harus mengganti. Sebelum masuk labor ada beberapa hal yang akan kita tanda tangan kita buat sepakatannya ya. Sebagai perjanjian atas penggunaan barang-barang yang ada di labor. Lalu setelah selesai mencuci tabung reaksinya diletakkan pada serbet, kemudian mencuci pipet. Pipet tetes cuci dengan cara membuka karetnya. Yang disiram itu bukan karetnya, tapi adalah pipetnya dibuka lalu disiram ke keran air sementara karetnya tidak dicuci. Itu karetnya cuci salah berarti ya. Karetnya tidak boleh dicuci. Karetnya yang kalau jika karetnya kena dengan zat baru cuci, tapi kalau karet tidak kena zat tidak usah cuci. Karet tidak boleh cuci sebenarnya. Karet tidak boleh cuci karena kalau karet dicuci nanti akan menimbulkan perkaratan. Itu dia semua tabung reaksi yang sudah selesai dicuci dibawa ke tempat kamu duduk bersama dengan rak tabung reaksinya.
pada tempat duduk, nanti kalian akan mengeringkannya. Cara mengeringkannya itu dengan cara memasukkan tisu seperti ini ke dalam tabung reaksi. Jadi digulung dulu dengan menggunakan yang namanya nanti itu batang pengaduk. Jadi ada batang pengaduk, kita lihat dulu ya pelan-pelan ya. Uji sini, tuh dia. Ada batang pengaduk yang kita bungkus dengan tisu, kemudian kita masukkan tisunya ke dalam. Itu batang pengaduk itu ya, batang pengaduk memang ada dalam. Jadi ibu menggunakan batang pengaduk atau spatel sendok besi kamu. Nanti dibalut sendok besi itu dengan yang namanya tisu, kemudian baru digunakan untuk mengeringkan kamu punya tabung reaksi. Kalau seandainya tersumbat seperti itu, maka jangan panik, ambil pinset, tarik dia. Oke, itu kalau sudah selesai, maka kamu siap melakukan percobaan. Nanti kalau sudah selesai percobaan, maka cuci lagi. Ingat, rak tabung reaksi tidak boleh basah. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa.